Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Denny. Ya, dan Ibu yang sudah membuka tempat ibadah di tempat ini untuk saya melayani. Bapak Ibu yang sudah hadir, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, Tuhan Yesus menjamah setiap kita, dan biarlah Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah pernah dan sering kali mendengar firman Tuhan tentang Matius 6 ayat 33. Ya, tentunya sudah sering kali, mungkin juga sudah sering kali disampaikan oleh tim dari TB. Ya, sudah sering kali mendengar. Ya, kita hanya kembali mengingatkan supaya apa? Kita tetap memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ingin menyatakan garis besar. Ya, Tuhan mau itu. Ya, Tuhan menjadikan kita ada sampai saat ini. Tuhan menjadikan kita supaya kita hidup sampai saat ini. Yaitu Tuhan punya maksud, Bapak Ibu. Tuhan punya maksud supaya kita itu terus mencari Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan menjadi sosok yang kita agung-agungkan. Tuhan menjadi sosok yang mana kita terus mencari atau terus datang kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dan yang Tuhan mau supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, mau yang seperti ini atau mau yang lain? Kalau di dalam Matius 6 ayat 33, kita bacakan ayatnya. Ayat 33 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu, ya. Bapak Ibu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Tuhan mau supaya fokus kita. Tuhan mau supaya pengharapan kita, Tuhan mau supaya kehidupan kita hanya mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya mengarah kepada Allah yang benar. Ya, Tuhan mau supaya kehidupan kita di dunia ini tetap untuk mencari Tuhan, tidak mencari yang lain. Ya, kita butuh nggak makanan minuman? Ya, butuh nggak? Butuh. Tentunya kita membutuhkan makanan dan minuman. Tetapi itu tidak menjadi patokan utama di dalam kehidupan kita. Seburuk apapun kehidupan kita yang kita alami, Yesus tetap yang utama. Ya, Yesus tetap yang utama. Ya, kita membutuhkan keuangan, iya. Kita membutuhkan pekerjaan, iya. Kita membutuhkan semua hal yang ada di dunia ini. Tetapi kita tetap memfokuskan diri kita bahwa saya tetap mencari Tuhan. Ya, Tuhan menjadi fokus di dalam kehidupan saya, maka saya akan kejar Dia. Ya, maka saya akan mengejar Tuhan karena Tuhan menjadi fokus utama di dalam kehidupan saya. Ya, saya mau supaya kita semua begitu. Mindset kita diubahkan, pemikiran kita diubahkan supaya kejar Tuhan, cari Tuhan. Ya. Ketika kita mau mencari wajah Tuhan, mau mencari Tuhan, maka percaya semua kekayaan dunia itu akan mengikuti kita. Ya, seperti yang dikatakan pemazmur. Kekayaan dunia itu akan mengikuti kita ketika kita mencari Tuhan. Ya. Di dalam Matius katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya ini yang dicari bangsa-bangsa lain. Ayat yang ke-32 ya. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa lain, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan. Mereka mencari kekayaan, mereka mencari keuangan, tambahan dan lain sebagainya. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita punya koneksi dengan Tuhan. Maka yang kita cari apa? Yang kita cari adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kita mau jalin relasi kita dengan Tuhan. Ya, kekayaan itu hanya tambahan, ya. Ketika fokus kita tertuju kepada Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya
perlu mengatakan bagi kita semua, mengapa demikian? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Ya, mengapa kita harus mencari Tuhan dan mengabaikan semua yang ada? Ya, mengabaikan bukan berarti tidak mengerjakan, ya, tidak cari kerja, tidak bekerja. Mengabaikan itu bukan berarti kita tidak memerlukan itu lagi, tidak. Mengabaikan itu bukan berarti kita itu tidak menjadi faktor apa yang terpenting dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi kita mencari Tuhan itu menjadi satu-satunya faktor utama terpenting di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, manusia bukan hidup dari roti saja. Ya, artinya apa? Manusia butuh Tuhan untuk hidup. Roti itu hanya tambahan, hanya memenuhi kebutuhan kita secara jasmani untuk menguatkan tubuh kita. Ya, tetapi yang menguatkan secara rohani kita adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, karena Tuhan tahu apa yang sebenarnya engkau perlukan, yakni kerajaan surga, atau yakni surga. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan surga tidak sedikit pun berkata tentang makanan. Jadi kalau ada orang yang berkata, ikutlah aku, maka segala kebutuhanmu secara makan minum akan terjamin, akan dicukupkan, akan diberikan, maka jangan percaya. Itu bukan dari Allah. Ya, karena yang dari Allah, dia datang membawa kabar baik. Dia datang membawa apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Ya, dia tidak menawarkan kerajaan Allah seperti makanan dan minuman. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan di Menganti, Bapak Ibu. Saya tanya satu jemaat, saya berkata, kalau engkau diberikan 1 juta untuk meninggalkan Tuhan Yesus, mau atau tidak? Jawabnya tidak. Kalau engkau dikasih tambahan 1 nol, 10 juta untuk meninggalkan Tuhan Yesus, mau atau tidak? Jawabnya juga tidak. Saya tanya yang ketiga, kalau kamu dikasih 1 miliar meninggalkan Tuhan Yesus, mau atau tidak? Jawabnya tidak. Kalau saya bilang, iya, kenapa kamu tidak meninggalkan Tuhan? Karena uangnya tidak ada. Ini hanya omongan, seumpama. Tapi kalau uangnya ada, Tuhan tak tinggal, ya, tak ambil dulu uang, ya, seperti itu kadang-kadang. Ya. Ini tawaran-tawaran. Saya tidak berkata bahwa kita tidak butuh uang, tidak. Kita butuh uang, kita butuh kerjaan, kita butuh makanan, minuman, ya. Tetapi saya mau supaya fokus kita, hati nurani kita ini tertuju kepada Tuhan selalu, dan mencari Tuhan tanpa untuk memenuhi kebutuhan. Banyak orang di sana menawarkan, ikut Tuhan, pasti engkau sejahtera. Ikut Tuhan, engkau tidak akan lapar. Ikut Tuhan, ya, seperti yang firman Tuhan katakan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan itu benar. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga masih harus bekerja. Ya, bekerja untuk apa? Mendapatkan, untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Ya, saya mencicil rumah, Bapak Ibu. Saya memberanikan diri sama istri untuk mencicil rumah di perumahan yang ada di Grand Kedamaian Regency. Ya, di sana kami walaupun melayani, tapi kami tidak pernah berkata bahwa kami cukup ikut Tuhan, cukup, tidak. Ya, atau percaya kepada Tuhan, atau melayani Tuhan sudah cukup, tidak. Kami juga harus bekerja. Jadi bekerja itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kami, supaya untuk dapat membayar rumah tersebut. Ya, jadi bukan berarti kami yang melayani dan kami tidak bekerja, tidak. Kami bekerja. Ya. Dan Bapak Ibu kalau nanti satu waktu pas-pasan atau ketemu dengan saya itu bawa motor, di belakang saya itu ada ronjotan. Kalau Bapak Ibu tahu ronjotan itu saya buat dari besi. Itu di atasnya ada keranjang jual roti, Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke toko A, toko B, kampung A, kampung B. Saya masuk ke warung kopi, saya masuk ke pedesaan-pedesaan. Saya jual roti. Ya. Jadi kurang yakin saya sama Tuhan kalau
saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, bahkan saya mau rela menjadi pendeta, kok Tuhan gak mau berkati saya? Ya, saya tidak melihat keberkat itu, tapi saya melihat setiap kali saya mau melayani Tuhan, artinya apa? Hidup saya mau tertuju kepada Tuhan, mau mengarahkan hidup saya kepada Tuhan. Untuk masalah berkat, saya tetap mengerjakan. Supaya apa? Memenuhi setiap kebutuhan saya. Pak Anton pun juga demikian. Beliau melayani, tetapi beliau juga harus bekerja. Iya Pak. Kalau nggak bekerja, nggak makan. Iya kan? Kalau sering kali mertua saya katakan seperti itu. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak makan. Maka itu mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Ya, soal bekerja itu wajib bekerja. Supaya apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Jadi Yesus menjadi pengharapan kita, Yesus menjadi pegangan kita, Yesus yang menjadi utama di dalam kehidupan kita, supaya apa? Melangkah di dalam setiap aktivitas kita. Kita tetap percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menuntun dan menyertai kita. Ya. Tuhan Yesus yang ada dan menopang setiap kita. Di saat apa? Di saat susah, di saat senang, di saat duka sekalipun, ada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ya. Bapak Ibu, di ayat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17 kita baca bersama-sama. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini yang saya mau katakan. Jadi tidak soal makanan dan minuman kerajaan Allah itu. Tapi soal apa? Soal apa Bapak Ibu? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita walaupun tidak ada uang di dompet, tetap bersuka cita. Tetap bekerja. Kalau tidak ada uang di dompet, tetap happy. Ya, datang kepada orang yang satu dan orang yang lain tetap membawa sukacita. Ya, tetap datang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya, karena apa? Yesus ada di dalam diri kita. Ya. Nah, Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar dari setiap masalah yang kita punya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kebenaran dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus itu menjadi pengharapan kita. Ya. Karena itu kita mau mencari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tidak. Banyak orang yang kemudian kehilangan kerajaan Allah kehilangan pengharapan sehingga dia tidak lagi bersukacita, dia tidak lagi semangat di dalam hal beribadah, di dalam hal bergaul dengan orang lain, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk apa? Berhenti apa? Dari kehidupan, bunuh diri. Ya, karena pengharapan tidak ada. Ya, karena dia tidak punya pengharapan. Ayat yang ke-18 dikatakan, karena barang siapa melayani dengan cara ini ia berkenan kepada Allah. Ya. Jadi bukan soal makanan dan minuman saja, tetapi dia yang bekerja. Ya, dia karena barang siapa yang melayani dengan cara ini ia berkenan. Kalau kita mencari perkenanan Allah, maka kita cari Tuhan. Ya, cari kerajaan Allah. Bukan soal makanan dan tetapi soal apa? Soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah diam di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja begitu rupa di dalam kehidupan kita, membangkitkan iman kita supaya kita tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah bekerja begitu rupa membangun kehidupan kita secara rohani, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian kita berkata bahwa karena ada tawaran seperti yang saya sampaikan tadi, tawaran 1 juta, tawaran 10 juta, tawaran 1 miliar, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Saya katakan, untuk tawaran 1 juta, 10 juta, dan 1 miliar itu terlalu besar. Ya, kisah di Alkitab ini sudah dicontohkan. Ya, ketika Esau dan Yakub
Ya. Esau menjual hak kesulungannya hanya untuk apa? Semangkok kacang merah. Ya. Hak kesulungan dia jual untuk apa? Semangkok kacang merah. Kalau semangkok kacang merah kita bisa hargai dengan berapa ribu sih? Hanya 10.000 sampai 15.000. Ya. Bisa yang lain, bisa yang Rasul kerjakan, yaitu salah satu rasul yang mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu Yudas, menjual Tuhan Yesus dengan harga berapa? 30 keping perak. Ya. 30 keping perak tidak sampai 1 juta, Bapak Ibu. Ya. Tidak sampai 1 miliar. Ya. Dia rela menjual Tuhan Yesus. Ya. Jangan sampai kita rela menjual Tuhan Yesus hanya dengan perkara-perkara yang remeh-temeh, perkara-perkara yang sederhana. Oleh sebab itu, kita harus punya pemahaman mindset yang benar bagaimana kita mengikut Tuhan dan berkata bahwa ini Tuhan, ya, yang saya ikut adalah Tuhan yang benar, ya, dan bukan tentang uang atau kebutuhan hidup kita. Ya. Benar kita membutuhkan, tetapi itu tidak menjadi utama. Ya. Jadi barang siapa yang ingin berkenan di hadapan Tuhan, siapa yang ingin berkenan di hadapan Tuhan? Kita semua, amin. Ya. Maka berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana membedakan yang baik dan yang jahat. Apa maunya Tuhan dan maunya kita. Ya. Oh, ini maunya Tuhan, maka kita ikuti. Ini maunya kita, ini maunya orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Ya, lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau hidup oleh Roh, maka kita harus dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita dapat mengerti ini maunya Allah kalau kita tidak dipimpin oleh Roh? Kebanyakan dari kita, kebanyakan kehidupan orang-orang manusia di luar sana, ya, orang-orang di luar sana kehidupannya tidak dipimpin oleh Roh. Sehingga yang muncul di dalam keinginan atau keinginan hatinya adalah apa, Bapak Ibu? Yang muncul di dalam kehidupan, ya, banyak orang Kristen yang ikut Tuhan, ya, ini hanya mencari apa? Kebutuhan secara jasmani, yaitu keserakahan, kekayaan, kemewahan, kedagingan, kebebalan, dan ketamakan. Ini yang dikerjakan oleh setiap manusia yang orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Maka setiap kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita alami hal-hal yang demikian, kita percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada semua yang kita perlukan. Ya, kita cari wajah Tuhan. Ya, banyak orang Kristen yang kemudian ikut-ikutan dengan hal yang demikian. Mereka ikut serakah. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-34. Mazmur 37 ayat yang keempat, Bapak Ibu. 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bagus nggak ayat ini, Bapak? Ya, bagus nggak? Bagus ya, sangat bagus ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, kalau hati kita dicemari, hati kita tidak dipimpin oleh Roh, hati kita hanya dipimpin oleh kedagingan, apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita mau supaya Tuhan memberikan kepada kita? Di ayat yang keempat, ya.
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hati kita ketika hati kita tidak disinari oleh tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Apa Bapak Ibu? Kalau hati kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang kita minta? Kekayaan? Kemewahan? Ya. Kalau tidak dipimpin oleh Roh, itu yang kita kerjakan. Mengenai kedagingan, mengenai hal-hal lahiriah, mengenai hal-hal yang remeh-temeh, mengenai hal-hal yang kemudian habis, lenyap ketika dimakan oleh ngengat dan karat. Itu yang kita kerjakan. Ya, selama kehidupan kita. Karena apa? Kita hanya melihat bahwa saya sedang membutuhkan A, B, C, D, E. Saya hanya membutuhkan ini dan itu. Ya. Ini yang terjadi. Tetapi ketika hati kita diubah, ketika hati kita diterangi oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, ketika hati kita dipimpin oleh Roh, maka kita tahu bagaimana cara kita mengikut Tuhan. Ya, kita melepaskan semua kedagingan, kita melepaskan semua pengharapan akan hal-hal yang membawa kita kepada kedagingan atau hawa nafsu. Ya, sehingga kita mau mencari Tuhan yang benar, bukan mencari hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu di dalam diri kita. Saya mengajak kita supaya fokus terus kepada Tuhan. Ya, orang Kristen akan meminta apa? Pasti yang minta, kalau sebagai orang Kristen, ya sebagai kita, ketika kita diperhadapkan dengan permintaan seperti ini, Tuhan berkata bahwa apa yang diinginkan hatimu akan kuberikan. Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Saya mau rumah yang mewah. Saya mau dapat pekerjaan, atau saya mau supaya saya diberkati. Saya mau supaya saya begini dan begitu, ya. Secara jasmani, keuangan dan lain sebagainya tercukupi. Itu yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tidak mau. Yang Tuhan inginkan supaya hati kita, kehidupan kita, itu kita serahkan kepada Tuhan dan dipimpin oleh Roh. Ya. Roh Kudus memimpin kehidupan kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Ya. Membawa kita supaya kita mengerti apa yang Allah kehendaki dan bukan yang kita kehendaki. Pertanyaan sederhananya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau mengikut Tuhan Yesus atau mengikuti diri Bapak Ibu sendiri? Pasti jawaban kita mau mengikut Tuhan Yesus. Kalau mengikut Tuhan Yesus sesuai maunya Tuhan atau maunya kita? Hah? Maunya Tuhan, bukan maunya kita. Tapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan saya mau supaya begini, begitu dan begitu. Seringkali yang terjadi seperti itu. Iya, benar Bapak Ibu. Ya, kita kembalikan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas. Ya, Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan tahu masa depan kita seperti apa. Tuhan tahu. Dan Tuhan yang akan menuntun kita. Seperti Kak Saba, Baby ya. Dipimpin Tuhan. Ya kan? Ketika menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak disangka-sangka Tuhan mengerjakan semuanya untuk Kak Baby. Ya kan? Intinya apa? Serahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berilah diri kita dipimpin oleh Roh. Supaya apa? Roh yang memimpin kita, mengarahkan kepada jalan kebenaran, mengarahkan kepada maunya surga, maunya Tuhan. Ya. Bagian perkara-perkara jasmani, Tuhan sudah tahu bahwa kita membutuhkan itu. Tuhan yang akan menjadi, Tuhan yang akan memberi itu, Tuhan yang akan memberikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Maka saya percaya bahwa setiap kita ketika benar-benar dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya,
Tuhan berkata dia tidak akan meninggalkan setiap kita kalau kita punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati sungguh-sungguh artinya hati yang mau memberi, kita yang mau memberi hati kita, diri kita ini kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, maka berilah kehidupan kita supaya terus dipimpin oleh Roh, supaya mengerti apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Kita kembali ke Matius Bapak Ibu. Matius 23 ayatnya yang ke-25 dan 27. Matius 23 ayat 25 dan 27. Dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat yang ke-17, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang, ya, dan berbagai jenis kotoran. Nah, ini Bapak Ibu, pertanyaannya, yang lebih pintar itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, atau kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen hari-hari ini? Tentu ya ahli-ahli Taurat. Tentu orang-orang yang meneliti firman Allah. Tentu orang-orang yang kemudian belajar dan memfokuskan diri kepada itu. Tetapi di sini dikatakan di ayat yang ke-25 dan 27, celakalah mereka. Kenapa? Kenapa mereka harus celaka? Karena mereka belajar begitu banyak, tetapi kemudian mereka sendiri menolak Tuhan. Ya, jadi konsep Tuhan yang mereka pikirkan, konsep Tuhan yang mereka ambil adalah konsep untuk apa? Kebutuhan mereka secara jasmani. Konsep Tuhan yang mereka pakai adalah konsep Tuhan yang hanya untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka. Ya. Jadi seperti yang dikatakan di ayat yang ke-25. Mereka membersihkan cawan itu bagian atasnya, tetapi bagian dalamnya, ya, tidak mereka bersihkan. Yang ada hanya apa? Rampasan, ya, kerakusan. Ya. Jangan sampai kita demikian, ya. Supaya kita belajar bersama-sama bahwa kita adalah orang-orang yang benar, yang bukan hanya tampak seperti orang benar, tetapi benar-benar kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan kelihatan benar, tetapi benar adalah orang benar. Ya, bukan seperti kuburan, di atasnya kelihatan bagus, Bapak Ibu, tetapi dalamnya adalah bangkai. Ya, dalamnya adalah yang isi tulang belulang dan baunya sangat busuk. Ya. Kita mau supaya kehidupan kita, ya, menampilkan apa yang ada di luar itu seperti yang di dalam. Ya, maka bagaimana cara supaya hati kita atau apa yang ada di dalam diri kita ini terpancar dan memberikan keharuman yang sedap dan senang dicium oleh orang lain. Ya, yaitu kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Roh bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, karena dari hati terpancar. Jadi kalau hati kita bersih, hati kita baik, hati kita itu punya tujuan dan motivasi yang baik, mencari wajah Tuhan, mengejar kerajaan Allah dan kebenaran, maka
percaya bahwa semua diubahkan Tuhan, ya, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, ya. Maka semua yang remeh-temeh, semua hal-hal yang sepele yang ada di dalam dunia ini, yang dunia tawarkan, itu kita tinggalkan, Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak membutuhkan, kita membutuhkan. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, 3 kali ia dicobai, ya, 3 kali ia dicobai. Yang ditawarkan oleh iblis tentang apa? Tentang makanan? Tentang apa? Kedudukan? Ya. Tentang apa lagi? Kekayaan? Kekayaan, kedudukan, dan makanan. Ini yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Tuhan Yesus mau menerima itu semua? Tidak. Kita kalau ditawarkan dengan 3 hal ini, mau atau tidak? Ya. Mau. Tapi itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau tidak? Tidak. Yang Tuhan inginkan mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya, berilah hidup kita dipimpin oleh Roh. Supaya apa? Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berikan sesuai dengan apa? Kapasitas kita, sesuai dengan apa? Kebutuhan kita. Semua yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Ya. Bahkan sebelum kita berdoa, Roh sudah berdoa untuk kita. Ya. Roh sudah berdoa untuk kita. Ya. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Ya, menjadi ayat terakhir bagi kita semua. Roma pasal 8 ayat 12. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan di situ, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Firman Tuhan luar biasa. Ya, kita tidak berhutang kepada daging, atau kita tidak berhutang, ya, kepada hal-hal secara lahiriah. Ya, tetapi kita berhutang itu kepada Tuhan atau Roh, ya. Karena Roh itu membantu kita supaya apa? Mematikan semua kedagingan. Ya. Jadi jika kita hidup menurut daging, maka kita pasti akan mati. Karena kita mencari hal-hal secara masih hidup aja sudah mati, Bapak Ibu. Ya, itu konsep berpikir yang sederhana. Ya, masih hidup saja sudah dibilang mati oleh Tuhan. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Masa orang mati bisa menguburkan orang mati? Tidak. Tetapi orang yang sudah hidup tetapi tidak mencari Tuhan, tidak hidup dan tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, maka dia seperti orang yang mati. Ya. Kita tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita bukan mati oleh kedagingan. Tetapi Roh itu yang ada di dalam diri kita berusaha untuk mematikan, ya. Mau supaya kita bekerja sama dengan kita secara jasmani untuk mematikan semua kedagingan kita. Makanya orang kalau yang sudah hidup di dalam Roh, ya, orang yang sudah hidup dalam Roh, mau dirinya dipimpin oleh Roh, dia tidak sekali-kali memikirkan tentang kebutuhan. Tidak. Yang dia kerjakan, yang dia mau adalah pemenuhan. Ya. Pemenuhan terjadi. Roh Kudus memenuhi setiap kehidupannya. Roh Kudus memenuhi setiap kehidupannya. Bukan kedagingan memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi
kita mau supaya mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan masih di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kita hidup dalam daging, bukan kita hidup saat ini dalam daging kita. Tetapi roh yang ada itu kemudian mematikan kedagingan kita. Ya. Jadi kalau kita berkata kepada orang lain, saya orang Kristen, maka saya harus mematikan kedagingan saya. Oke? Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Berarti sekalipun kita mengaku bahwa kita Kristen, tetapi roh kudus, roh Kristus itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita bukan orang Kristen. Ya, bukan orang percaya, bukan orang yang mengikut Tuhan. Ya. Perlu ingat baik-baik Bapak Ibu bahwa mengikut Tuhan, ya, itu perlu kesungguhan. Ya. Tidak sekedar ikut Tuhan, cukup tidak. Memberi hidup, menolak semua tawaran-tawaran dunia. Ya. Mengikut Tuhan, menolak semua hal-hal yang buruk. Ya. Hal-hal yang kelihatannya sedap didengar, ya, kelihatan enak, ya, semuanya itu kita patut untuk perhatikan, karena itu tawaran-tawaran iblis yang kemudian menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Allah itu sendiri. Ya, ayat 26 dikatakan, ayat 26, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Ya, jadi Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini kenapa saya tadi katakan bahwa mengikut Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Masalah kebutuhan-kebutuhan kita serahkan kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menjamin itu semua. Ya. Bahkan sampai doa sekalipun, ya, di sini dikatakan, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Kita belum mengucapkan Tuhan, atau Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini. Tuhan sudah tahu kalau kita membutuhkan itu. Tuhan sudah tahu kalau kita memerlukan semuanya itu. Ya. Tapi yang Tuhan mau, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Seperti halnya seorang bapak, kemudian dia sangat menyayangi anaknya. Ya, anaknya yang paling terakhir, dia sangat menyayangi. Dan orang untuk mau mendapatkan sesuatu dari ayahnya, ya, anak-anaknya ini harus berusaha begitu rupa untuk mendapatkan, ya. Tetapi tidak dengan anak yang terakhir, ya. Anak yang terakhir ini acuh tak acuh, tetapi terus diperhatikan oleh bapak, ya. Ya, saya mau katakan, kita fokus diri kita kepada Tuhan. Masalah berkat dari siapapun, masalah berkat itu terus acuh tak acuh, tidak perlu kita pikirkan itu. Ya, yang kita pikirkan adalah Tuhan Yesus. Fokuskan diri kita kepada tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Semua hal yang kita butuhkan, bukan berarti kita meninggalkan dan tidak lagi mau bekerja. Tidak, jangan Bapak Ibu, ya. Kita tetap bekerja, kita tetap mencari Tuhan, kita tetap untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Semua yang kita butuhkan, kerjakan, ya, kerjakan. Selama kita masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, masih bisa berkarya, kita bekerja, ya. Supaya apa? Kebutuhan jasmani kita pun terpenuhi. Tuhan pun akan memberkati kita, memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, pasti, ya. Tapi itu bukan menjadi fokus kita. Fokus kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh,
supaya kehidupan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Ya, sepakat ya? Kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Supaya kehidupan kita yang secara lahiriah itu terkikis dan lama-lama menjadi habis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang sederhana kami dengarkan Tuhan. Kami tidak banyak berbicara tentang firman Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang menjamah setiap kami supaya apa yang kami dengarkan kami boleh mengerti bahwa penyerahan diri kami kepada Engkau itu lebih penting daripada sekedar hidup kami, lebih sekedar daripada makanan dan minum, lebih dari sekedar apa yang ditawarkan dunia. Tapi kami mau Tuhan supaya hidup kami dipimpin oleh Roh, dan kami mau supaya apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami tergenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin sertai setiap kami, mampukan setiap kami supaya kami dapat mengerjakan sesuai dengan apa yang Engkau Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan memampukan setiap mereka di dalam mengerjakan setiap tugas dan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang menjamah supaya semuanya dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas mereka. Inilah doa kami Bapa, permohonan kami, firman yang sudah kami dengarkan. Haleluya. Amin.